Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Srutami dari 11 IPA 6. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang taat dan patuh terhadap orang tua dan juga guru. Pasti semua orang memiliki orang tua, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Tujuan utama saya adalah untuk mengajak kalian semua agar selalu mematuhi dan menaati orang tua selama hidup kita. Karena orang tualah yang telah merawat dan membesarkan kita dari kecil hingga sekarang. Maka setiap anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tuanya, apalagi durhaka terhadap orang tuanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari surat ini mengharuskan kita agar bersikap santun terhadap orang tua kita, seperti kisah dari sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni yang terkenal karena sangat mematuhi orang tuanya, terutama ibunya. Uwais selalu mematuhi permintaan ibunya. Namun ada satu hal yang belum dapat ia patuhi, yaitu keinginan ibunya untuk berangkat haji. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat ibunya sampai suatu ketika ibunya berbicara, "Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa perbekalan yang banyak. Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais selalu berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa Uwais sudah tidak waras karena kelakuannya yang cukup aneh. Musim haji, lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia jadi kuat mengangkat barang. Taulah orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" kata ibu. Uwais menjawab, "Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit sopaknya. Dari kisah ini kita belajar bahwa keridhaan orang tua adalah jalan kita menuju surga. Tanpa ridho orang tua, maka hidup kita tidak akan barokah. Selain taat kepada orang tua, kita pun harus taat kepada guru, karena guru adalah orang tua kedua kita. Karena merekalah yang telah mengajarkan kita cara membaca, cara menulis, berperilaku mulia, dan lain sebagainya. Tanpa mereka, kita tidak bisa apa-apa, dan tanpa mereka kita bukanlah siapa-siapa. Seperti pada salah satu kisah, suatu ketika Imam Syafi'i pernah tiba-tiba mencium tangan dan memeluk hormat seorang laki-laki tua yang kebetulan bertemu muka dengannya. Tindakan ini jelas mengundang tanya para sahabat yang melihat Imam. "Wahai Imam, mengapa engkau mau mencium tangan dan memeluk lelaki tua yang tadi itu? Bukankah masih banyak ulama yang lebih pantas diperlakukan seperti itu daripada dia?" Dengan lugas Imam Syafi'i menjawab, "Dia adalah salah seorang guruku. Ia kumuliakan karena pernah suatu hari aku bertanya kepadanya, bagaimana mengetahui seekor anjing telah dewasa. Ia pun menjawab untuk mengetahuinya,
kamu melihat apakah anjing itu mengangkat sebelah kakinya ketika hendak buang air kecil. Jika iya, ketahuilah bahwa anjing itu telah berusia dewasa. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun pembelajaran kita dapatkan terkesan remeh, namun kita tidak boleh melupakan bahkan meremehkan jasa dari orang tersebut. Kita harus tetap memperlakukannya dengan mulia, sama seperti kita memperlakukan guru-guru yang lain. Cara berbakti kepada guru. Yang pertama, bisa menghormati dan memuliakan serta mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.